Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jensa Putri, Stambuk A1N1 18003. Saya mahasiswa di Universitas Saluk Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Adapun judul bab pertama yang akan saya bawakan adalah proses masuk dan berkembang. Bab 1, proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang pertama yaitu latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun setelah runtuhnya kekaisaran Romawi ini pada tahun 479 Masehi berakibat pada kemunduran jalinan dagang antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Age, dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Perang Salib atau Perang Suci merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki, Seljuk, dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bangsa Barat masih tinggal diam. Raja Richard de Lionheart dari Inggris menghimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem, namun mereka gagal. Beberapa faktor penyebab Perang Salib adalah yang pertama yaitu 1. Adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Yang kedua, merebut Spanyol yang telah 7 abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. 3. Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dan gereja di Romawi Timur seperti Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Dampak adanya Perang Salib. Yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan bangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek secara besar-besaran. Yang ketiganya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara. Penemuan seperti kompas, navigasi, dan mesiu juga menjadi hal
penting. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benua Amerika oleh Columbus. Sub yang kedua yaitu proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Pada permulaan abad pertengahan, orang-orang Eropa sudah mengenal hasil bumi dari dunia timur, terutama rempah-rempah dari Indonesia. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani 1453 mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat atau Timur Tengah menjadi terputus. Hal ini mendorong orang-orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat mereka butuhkan. Melalui penjelajahan samudra, akhirnya bangsa-bangsa barat berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia pada mulanya lewat kongsi-kongsi perdagangan. Kongsi-kongsi perdagangan tersebut berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktek monopoli. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India atau Calicut 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Bawah pimpinan Dede Abreu tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik dengan tokohnya yang terkenal ialah Franciscus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memusatkan kegiatannya di Indonesia bagian timur atau Maluku, tetapi juga ke Indonesia bagian barat atau Pajajaran. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lamb dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Denmark. Terjadilah perjanjian Sunda Kelapa 1522 antara Portugis dan Pajajaran yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, A. Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. B. Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. C. Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Awal tahun 1527, Portugis datang lagi ke Pajajaran untuk merealisasikan perjanjian Sunda Kelapa, namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Pertempuran berakhir dan namanya diganti menjadi Jayakarta, artinya kerjaan yang jaya atau menang. Pada tahun 1602, secara resmi terbentuklah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon pada tahun 1602, dikepalai oleh Francois Wittard. Tujuan dibentuknya VOC adalah yang pertama untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. Yang kedua, untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga, untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Sub ketiga yaitu perkembangan penjajahan Portugis di Indonesia. Pada bulan April 1511,
Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 buah kapal. Peperangan pecah segera setelah kedatangannya dan berlangsung terus secara sporadis sepanjang bulan Juli hingga awal Agustus. Pihak Malaka terhambat oleh pertikaian antara Sultan Mahmud dan putranya Sultan Ahmad yang baru saja diserahi kekuasaan atas negara, namun dibunuh atas perintah ayahnya. Malaka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Albuquerque menetap di Malaka sampai bulan November 1511 dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan Malaka untuk menahan setiap serangan balasan orang-orang Melayu. Bagian D. Perkembangan penjajahan Spanyol di Indonesia. Awak kapal Trinidad yang ditangkap oleh Portugal dan dipenjarakan, kemudian dengan bantuan pelaut Minahasa dan Babontewu dari Kerajaan Manado, mereka dapat meloloskan diri. Ke-12 pelaut itu kemudian berdiam di pedalaman Minahasa. Ke Amurang terus ke Pontak. Kemudian setelah beberapa tahun mereka dapat melakukan kontak kembali dengan armada Spanyol yang telah kembali ke Filipina. 1522 Spanyol memulai kolonialisasi di Sulawesi Utara. 1560 Spanyol mendirikan pos di Manado. Pada tahun 1550 Spanyol telah mendirikan benteng di Wenang dengan cara menipu kepala walak longlong lasut menggunakan kulit sapi dari Benggala, India, yang dibawa Portugis ke Minahasa. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda. Pada abad ke-17 dan 18, Hindia Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. VOC mempunyai hak-hak istimewa yang disebut hak oktroi yang diberikan oleh Parlemen Belanda. Hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika. Yang kedua, hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan. Yang ketiga, hak berperang dan menjajah. 4. Hak mengangkat pegawai. 5. Hak melakukan pengadilan dan hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Di samping hak istimewa, VOC juga mempunyai kewajiban khusus terhadap pemerintah Belanda, yaitu VOC wajib melaporkan hasil keuntungan dagangnya kepada Staten General atau Parlemen Belanda dan membantu pemerintah Belanda dalam kondisi perang. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan penduduk tersebut. Perkembangan penjajahan Inggris di Indonesia. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, yaitu sekitar 5 tahun. Inggris menguasai Pulau Jawa setelah melakukan penyerangan dengan menggunakan 60 kapal dan berhasil menguasai Batavia pada 26 Agustus
1811. Kemudian diteruskan dengan kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Belanda menyerahkan Indonesia pada Inggris. Saat itu yang memimpin Indonesia adalah Stanford Raffles yang memiliki kebijakan-kebijakan diantaranya. Pemerintahan Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Sistem ini diteruskan Belanda sampai akhir pendudukan di Indonesia. Dengan adanya sistem keresidenan ini memudahkan Inggris dalam mengorganisir pemerintahan. Selain itu juga mengubah sistem pemerintahan ke corak barat. Bidang ekonomi, penghapusan kewajiban tanaman ekspor menjadi awal kebijakan Raffles. Selain itu juga Raffles menghapus pajak hasil bumi serta sistem penyerahan wajib pajak hasil bumi. Raffles melakukan sistem sewa tanah untuk mendapatkan pemasukan kas Inggris, namun pelaksanaannya mengalami kegagalan. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab kegagalan tersebut, yaitu sulitnya menentukan jumlah pajak tanah karena harus melakukan pengukuran dan penelitian tentang kesuburan tanah. Sistem uang sebagai pajak yang harus dibayar belum berlaku sepenuhnya di masyarakat Indonesia. Kepemilikan tanah masih bersifat tradisional. Hukum. Pada bidang hukum, Raffles mengubah pelaksanaan hukum yang sebelumnya menjadi pemerintahan Danells berorientasi pada ras atau warna kulit, namun pada masa Raffles lebih cenderung pada besar kecilnya kesalahan. Pokok sistem sewa tanah yaitu: pertama, kerja paksa dan penyerahan wajib yang pernah berlaku dihapuskan. Yang kedua, hasil pertanian oleh pribumi diambil langsung oleh pemerintah tanpa adanya perantara dari bupati. Yang ketiga, rakyat harus membayar tanah atas kepemilikan tanah yang mereka pergunakan kepada pemerintah. Kegagalan sistem sewa tanah. Yang pertama, sulitnya menentukan pajak untuk luas yang berbeda-beda kepada pemilik tanah. Yang kedua, sulitnya menentukan tingkat kesuburan tanah. Ketiga, terbatasnya jumlah pegawai. 4. Sistem uang belum sepenuhnya berlaku di masyarakat pedesaan. Bab yang kedua yaitu sistem tanam paksa. Yang pertama, latar belakang. Faktor utama diberlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia adalah adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat perang Belgia pada tahun 1830 di negeri Belanda dan perang Jawa atau perang Diponegoro di Indonesia. Perang Belgia berakhir dengan kemerdekaan Belgia atau memisahkan diri dari Belanda dan menyebabkan keuangan Belanda memburuk. Perang Diponegoro merupakan perang termahal bagi pihak Belanda dalam menghadapi perlawanan dari pihak pribumi, yaitu sekitar 20 juta gulden. Usaha untuk menyelamatkan keuangan Belanda sebenarnya sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Van der Capellen. Van der Capellen merupakan suatu kebijakan yang menjamin orang Jawa untuk menggunakan dan memetik hasil tanah mereka secara bebas. Kebijakan yang ditempuh saat itu diharapkan dapat mendorong orang Jawa untuk menghasilkan produk yang dapat dijual sehingga lebih memudahkan mereka membayar sewa tanah. Kebijakan ini menemui kegagalan karena pengeluaran tambahan akibat perang Jawa dan merosotnya harga komoditi pertanian tropis di dunia. Selama perang Jawa berlangsung, pihak Belanda memikirkan berbagai rencana untuk memperoleh keuntungan besar dari koloni-koloninya, terutama Pulau Jawa. B. Ketentuan pokok sistem sewa tanah. Sudirman menjelaskan ketentuan sistem tanam paksa yang terdapat dalam lembaran negara
Stadtblatt tahun 1843 nomor 22, antara lain isinya yang pertama, lahan yang disediakan untuk tanaman wajib harus atas persetujuan penduduk. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tanaman wajib tidak boleh melebihi 1/5 bagian. C. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Tanah yang digunakan menanam tanaman wajib tidak melebihi luas tanah menanam padi. E. Tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepada pemerintah. Jika hasil yang diperoleh lebih dari yang ditaksir, lebihnya diserahkan kepada penduduk. 6. Gagal panen ditanggung oleh pemerintah asal penyebabnya bukan karena kurang rajinnya penduduk. 7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala desa, sedangkan pegawai Eropa melakukan pengawasan terbatas agar penanaman dan panen berjalan baik dan tepat pada waktunya. C. Dampak sistem tanam paksa terhadap bangsa Indonesia. 1. Dalam bidang pertanian, kepentingan peningkatan hasil dan kelaparan yang melanda Jawa akibat produksi beras meningkatkan kesadaran pemerintah koloni akan perlunya penelitian untuk meningkatkan hasil komoditi pertanian dan secara umum peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian. Yang kedua, dalam bidang sosial. Dalam bidang pertanian, khususnya dalam struktur agraris, tidak mengakibatkan adanya perbedaan antara majikan dan petani kecil penggarap sebagai budak, melainkan terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerintahan, yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Ikatan antara penduduk dan desanya semakin kuat. Hal ini malahan menghambat perkembangan desa itu sendiri. Hal ini terjadi karena penduduk lebih senang tinggal di desanya, mengakibatkan terjadinya keterbelakangan dan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduknya. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Dengan adanya tanam paksa tersebut menyebabkan pekerja mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Mereka lebih mengutamakan sistem kerjasama dan gotong royong, terutama tampak di kota-kota pelabuhan maupun pabrik-pabrik gula. Dalam pelaksanaan tanam paksa, penduduk desa diharuskan menyerahkan sebagian tanah pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor, sehingga banyak terjadi sewa-menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintah kolonial secara paksa. Adapun dampak negatif dari pelaksanaan tanam paksa, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor seringkali mengganggu kegiatan penanaman padi. Yang kedua, penggarapan tanah ekspor seperti tebu membutuhkan air yang sangat besar sehingga memberatkan petani. Yang ketiga, budidaya tebu dan nila menggunakan sebagian besar tanah sewa petani baik dan bernilai paling tinggi. 4. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melipat gandakan kebutuhan akan hewan ternak petani, tidak hanya untuk pekerjaan di ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik-pabrik atau pelabuhan. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon. Selain dampak negatif, ada pula dampak positif dari pelaksanaan sistem tanam paksa. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. 3. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan.
4. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik, dan juga gudang untuk hasil budidayanya. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya mengenai mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.